Oke Diva, saat ini gue sudah duduk bersama seseorang yang sangat penting untuk The Hawks Basketball Club Tangerang. Langsung aja kita sapa sang pemilik Pak Hussein. Halo Pak, selamat malam. Apa kabarnya Pak Hussein? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, tadi tuh aku agak sedikit mislek dengan namanya The Hawks Basketball Club sama Hawks Basketball. Boleh nggak Pak dijelasin sedikit supaya Divas yang nonton tuh paham The Hawks itu sekarang udah punya beberapa nama dan merepresent apa aja Pak? Ya, jadi memang The Hawks Basketball Club kita dirikan sekitar 8 tahun yang lalu ya. Ini jalan tahun ke-9. Oke. Memang kita mulai dari kelompok umur. Jadi dari kelompok umur paling kecil mulai 6 tahun sampai 18 tahun. 6 tahun sampai 18. Jadi Wow. selama 8 tahun kita develop terus pembinaan di kelompok umur baik putra maupun putri. Oke. Dan memang sekarang mungkin saya ceritain sedikit kenapa The Hawk gitu ya. Yeah. Inspirasinya kenapa The Hawk gitu. Yeah. Bukan karena cuma karena klub The Hawk yang terkenal di Amerika Ya, ya. itu Atlanta Hawks ya Pak? Iya, betul. Jadi memang kita coba mempelajari karakter dari Hawk ini. Jadi Hawk ini mempunyai 3 karakter yang sangat utama di dirinya dia. Dia adalah salah satu burung yang mempunyai visi dan tujuan yang sangat tinggi. Okay. Jadi visi terbang yang sangat tinggi, itu yang menjadi salah satu kita terinspirasi ya. Dan kedua, dia itu ya selalu improve dirinya dia untuk mencapai tujuannya dia. Yeah. Itu pun kita lakukan di pembinaan yang kita kerjakan selama 8 tahun ini. Dan ketiga, memang karakter yang paling utama ya Hawk itu selalu berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi itu yang menjadi tiga dasar utama kenapa kita melihat Hawk ini menjadi karakter yang harus kita bawa sampai ke depan. Jadi memang visi terbang paling tingginya ya kancah nasional maupun liga profesional itu memang mimpi yang tinggi yang akan kita akan terbang menuju ke sana. Untuk ke sana ya karakter kedua kita harus terus improve diri kita sendiri setiap saat, dan yang karakter ketiga tidak kalah penting yang memang kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi anak-anak yang memang kita bina dari kecil itu yang harus kita emphasis untuk mendorong mereka menuju impian yang sangat tinggi. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa ya. Itu 3 hal yang memang kita butuhkan kalau kita lagi membina generasi penerus ya Pak. Betul. Soalnya aku dengar sih memang kalau bicara prestasi paling tinggi nih. Ya. Aku dengar memang tim Bapak ini udah siap nih kayaknya untuk ikut yang akan terjadi, semoga terjadi Liga Putri. Kalau Pak Hussein sendiri bagaimana visinya menuju ke sana? Betul. Jadi memang itu adalah visi yang tinggi yang kita impikan. Ya. Dan kita sedang mempersiapkan diri untuk ke sana. Ya mudah-mudahan kalau tahun ini liganya dijalankan, kita siap untuk bermain di sana. Waduh, keren banget nih. Kalau boleh nanya nih Pak, persiapannya dari tim Bapak sendiri, seberapa besar sih antusiasnya mengharapkan kalau Liga Putri itu nanti akan ada? Saya pikir ini adalah satu event yang khususnya kami tunggu-tunggu ya. Dan saya pikir juga dunia basket Indonesia juga pasti menunggu-nunggu event ini. Dan kita sangat mengharapkan bisa terrealisasi untuk kita bisa lebih emphasis ke sana dan untuk semangat baik ke yang kelompok umur yang di bawah untuk satu impian buat mereka. Kalau boleh tahu nih Pak Hussein, persiapan apa aja nih yang Bapak udah lakukan secara internal untuk menuju Liga Putri itu? Apa sudah terbentuk manajemennya, pemainnya sudah dikumpulkan tuh seperti apa Pak? Kita selalu mencoba untuk yang paling utama kita juga mempersiapkan infrastruktur. Jadi dalam waktu dekat kita akan operate lapangan baru untuk persiapan tim putri.
untuk main ke liga. Tunggu bentar Pak, Bapak mau siapin lapangan baru untuk khusus tim putri ini? Ya, karena memang saat ini kita hanya punya satu lapangan ya, jadi sangat waktu untuk latihan itu sangat tight. Ya, ya. Jadi dalam waktu dekat, mudah-mudahan bulan depan lapangannya ready. Ya. Sekarang kita lagi kumpul kembali anak-anak binaan The Hawk yang saat ini ya sudah umurnya rata-rata udah banyak 20, 21. Jadi itu memang timingnya pas sekali memang buat kami untuk mengikuti event itu. Wow, saya boleh daftar untuk jadi pemain lagi nggak Pak? Oh boleh. Masih bisa. Nggak bercanda Pak Hussein. Oke. Kalau ngelihat prestasi The Hawk Basketball Club ini sendiri ya, tadi saya berjalan mengelilingi fasilitas ini, saya ngelihat banyak sekali piala-piala. Dan yang mengambil perhatian saya itu justru itu putri gitu Pak. Bapak punya visi tersendiri kah untuk basket putri Indonesia atau memang ya happens to be menang aja, atau Bapak memang punya keseriusan untuk membina putri? Karena kita tahu basket putra ini memang sudah memiliki segalanya ya, maksudnya spotlight, fansnya sendiri, penggemarnya, dan putri ini kan bisa dibilang belum memiliki itu semua. Kalau Bapak sendiri ngeliatnya gimana Pak? Mungkin bukan happens to putri ya, tapi memang pada saat 8 tahun yang lalu kita berdiri itu tujuannya memang untuk mengembangkan basket secara umumnya, baik putra ataupun putri. Tapi memang pada saat awal mulai kemarin itu kebetulan mulainya cukup banyak antusias dari putri. Malah banyak putrinya. Malah ya? banyak gitu. Wow. Saya juga nggak tahu apakah mungkin saat itu tidak banyak yang tidak memiliki banyak wadahnya mungkin wadah untuk putri. Yang mungkin kebetulan pada saat itu ya memang putrinya yang lumayan banyak, dan dari situ. Dan kalau Bella lihat rata-rata anak-anak yang tadi main ataupun sekarang main itu rata-rata mereka mulai belajar basket itu di kami itu mulai dari 9 tahun. 8 dan 9 tahun. Jadi rata-rata sudah berjalan 6 sampai 7 tahun. Jadi memang bukan kebetulan ya Pak, maksudnya mereka memang yang datang dan mendapatkan pengajaran kepelatihan yang tepat sehingga mereka akhirnya bisa berprestasi. Ya benar, aku tadi ngeliat banyak banget piala putrinya tuh kayak putri gitu. Ada sih putranya, cuman buat aku itu banyak hitungannya untuk satu klub dengan piala itu dengan banyak prestasi putrinya gitu Pak. Oke, kita balik lagi ngomongin untuk Liga Putrinya Pak. Kira-kira menurut Pak Hussein sendiri apa aja sih yang harus disiapkan sebuah klub menuju level Liga Putri? Kalau dari Pak Hussein sendiri mungkin punya to-do list, kalau kita mesti punya ini, maksudnya kan dari situ kita bisa lihat keseriusan dari tim The Hawk sendiri untuk turun di Liga Putri itu seperti apa Pak? Ya, itu kembali lagi ke karakter The Hawk sendiri ya, bahwa kami ini memang sangat jalan fokus terhadap 3 karakter utama The Hawk. Jadi kita pun sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari untuk menuju satu hari adanya Liga Putri yang kita bisa ikut. Jadi dari sisi pembinaannya sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Jadi memang itu yang kita keep improve diri kita untuk itu, dan memang karakter ketiganya itu juga jadi dasar yang sangat penting buat kita untuk sampai saat ini kita harapin tim putri kita bisa perform dengan baik nanti di kejuaraan putri, karena memang mereka juga sudah melakukan pembinaan yang cukup panjang, waktunya cukup panjang. Jadi karena kita percaya proses itu penting, jadi tidak ada yang instan. Betul. Dan kita mempersiapkan ini udah dari 6-7 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. Jadi memang event ini akan menjadi event yang memang sudah ada di planningnya The Hawk sendiri. Betul. Oke, berarti pas nih timingnya kalau jadi nih Pak. Kalau jadi ya. Tapi pertanyaan saya satu nih Pak, kalau misalnya The Hawk sendiri kayaknya udah ready nih. Kalau Bapak boleh share sedikit untuk klub-klub lain, apa sih yang harus dilakukan supaya kita nih akhirnya klub-klub pada kompak, komitmen sama-sama? Kira-kira apa Pak?
Saya pikir ya mungkin kesiapan masing-masing klub itu sangat penting ya. Ya. Jadi apa namanya yang kembali lagi komitmen, Komitmen ya. komitmen dan kira-kira apa yang akan kita sasar, kita capai, dan itu saya harapin kita semua bisa committed untuk kompetisi ini bisa berjalan sampai ke liganya nanti. Ya. Jadi itu sangat penting. Jadi ya masing-masing harus mempersiapkan timnya ya. Ya. Berarti tadi kalau aku boleh tarik kesimpulan, berarti satu hal yang aku dapat dari Pak Hussein adalah komitmen Ya. dari klub-klub yang memang punya harapan seperti Pak Hussein yang udah melakukan pembinaan. Ya. Nah sekarang kita udah terpanggil untuk menjalankan lagi, ya harusnya kalau punya visi yang sama pasti terjadi ya Pak ya? Pasti terjadi. Amin. Oke Pak, kalau dari Bapak sendiri harapannya untuk ikut Liga Putri ini khususnya untuk tim Hawks sendiri apa Pak? Secara internal ke bawahnya. Ya, harapan kami ya ini adalah ajang untuk kita bisa menunjukkan hasil dari pembinaan kita. Oke. Itu yang karena kalau ada ajangnya di situ kita bisa belajar ya, bisa koreksi, bisa Betul. belajar, bisa improve. Jadi ini menurut kami ini adalah apa namanya ajangnya buat hasil apa yang kita lakukan Pembinaan ya Pak selama ya? ini. Selama 8 tahun terakhir ini ya. Betul, ya. Luar biasa. Tapi kalau aku lihat sih memang stigma yang beredar itu basket putri itu kan katanya nggak bisa dijual Pak. Kalau Bapak sendiri nanti misalnya dari kemarin kita ketemu dengan Perbasi itu akhirnya dari 8 misalnya akhirnya cuma 4 atau 5, menurut Bapak itu possible untuk dilakukan, dilanjutkan atau gimana Pak? Menurut saya sangat possible ya. Jadi yang penting kita harus berani mulai dulu. Yes, betul Pak. Saat kita berani mulai, kita improve terus selama perjalanan. Ya. Dan saya percaya proses itu pasti akan Ada mendatangkan kelihatan lah ya hasil Pak ya. Betul. Hasilnya betul. pasti ada. Ya. Kira-kira kalau Pak Hussein boleh sampaikan mungkin ke teman-teman pemilik klub juga di luar sana yang mungkin nonton video kali ini yang mungkin masih ragu-ragu atau ngapain ya misalnya tim gue ikutan Liga Putri ini gimana ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan tersendiri untuk para pemilik klub di luar sana Pak? Pesan saya ya mungkin jangan ragu lagi Ya. karena memang ini sudah waktu yang ditunggu-tunggu. Ya. Liga kompetisi atau ataupun Liga Putri ini harus kita dukung sama-sama supaya basketball Indonesia yang di Putri Ya. itu akan berkembang lebih cepat lagi. Benar, walaupun kita tahu nih Putri di level nasional prestasinya bisa dibilang lebih baik dari prestasi timnas putra Ya, Pak. ya, Benar, Bapak ya. setuju nggak tentang Setuju, itu? ya, setuju. Jadi itu nyata ya. Jadi Betul. itu relate dengan apa yang The Hawks tadi Bapak jabarkan 3. Dengan pemain binaan akhirnya punya liga, anak-anak punya panggung untuk men-showcase apa yang sudah dilatih 8 tahun, 10 tahun ke belakang yang akhirnya berdampak dengan timnas putri. Setuju nggak Pak? Setuju. Oke, mantap sekali Pak Hussein. Terima kasih buat Terima waktunya kasih, Pak Hussein. Bella. Sukses terus juga untuk The Hawks. Sama-sama. Aku pun juga berada di sini seharian. Nyata sih bisa melihat kalau memang Bapak menjalankan semua ini tuh bukan hanya sekedar hobi, tapi it's something yang memang sudah memberikan dampak untuk banyak anak-anak generasi penerus khususnya basket putri. Betul. Jadi terima kasih Pak Hussein, saya personally sebagai mantan pemain basket putri ketemu Bapak tuh kayak aduh, generasi sekarang ini dimudahkan sekali ketemu dengan seorang Pak Hussein. Tapi ya pasti semua ada memang perjalanannya masing-masing. So good luck for everything in the future Pak Hussein. terima Semoga kasih. nanti kita ketemu lagi di Ya. Liga persiapan Liga Putri atau bahkan di kompetisi atau Liga Putri yang Siap. akan berjalan. Oke Pak, oke Divas. Itu Terima tadi ngobrol-ngobrol gua dengan Pak Hussein, pemilik dari The Hawks Basketball Club di Tangerang. Simple, cuman ada 3 hal yang gue tangkap adalah yang namanya pembinaan itu pasti akan membutuhkan sebuah panggung, dan kedua juga berdiri atas pemain yang sudah dibina sendiri, bangganya beda ya Pak? Beda sekali. Jadi tidak mengejar yang namanya mungkin gengsi, tapi lebih mementingkan pemainnya. Betul. Oke, Karena baik. memang harapan kita suatu ketika nanti itu mereka akan
menjadi bagian dari klub itu, Yes. klub itu untuk memberikan pelatihan, memberikan Oh my ini God. transfer semangat ke adik-adik. Waduh, ini udah dipikirkan lagi untuk regenerasi setelah itu di FAS. Jadi luar biasa. Suatu visi yang buat gue tuh cukup jelas dan I agree with everything he said. So thank you so much untuk The Hawks dan Pak Husain yang sudah menerima Court di FAS di sini. Saya doakan semoga kedepannya lancar dan bisa terjadi yang namanya Liga Putri. Untuk kalian semua yang baru aja nyaksiin video kita kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa untuk basket putri kita. So I'll see you in the next episode. Court di FAS, we bling on the court. Dadah!